Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali walaupun secara online. Kedua, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir Quran surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahu a'lam. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata kunci dari ayat ini ialah an-nafs. Mungkin perlu diketahui dulu bahwa an-nafs adalah bentuk mufrad, jamaknya ialah nufus atau anfus. Akar kata dari an-nafs ialah nun, fa, dan sin. Secara bahasa artinya ialah keluarnya sesuatu yang semilir, baik berupa angin atau lainnya. An-nafs juga bisa diartikan dengan jiwa atau roh. Kemudian bisa juga diartikan dengan napas yang keluar dari tenggorokan kita, tenggorokan manusia, dan juga bisa diartikan dengan diri sendiri dan darah. Jadi makna an-nafs di sini sangat banyak dalam Al-Quran, tergantung dari konteks dari ayat tersebut. Adapun dalam surah Yusuf ayat 53 ini, kata an-nafs bermakna nafsu ammarah. Mungkin perlu diketahui lagi bahwa dalam Islam kata an-nafs disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 295 kali dalam berbagai bentuknya dalam 63 surah. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan 3 macam nafas atau nafsu. Pertama, an-nafs al-ammarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Contohnya seperti ketika ada seorang manusia yang mengerjakan suatu maksiat, contohnya mencuri, nah itu termasuk dari nafsu ammarah. Kemudian yang kedua ialah an-nafs al-lawwamah, yaitu jiwa yang banyak menyesali dirinya sendiri, baik sewaktu mengerjakan kebaikan atau kejelekan. Kemudian yang ketiga ialah an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jadi dari ketiga
An-nafs itu yang paling rendah ialah an-nafsu al-ammarah, an-nafs al-ammarah. Kemudian al-lawwamah, dan yang paling tinggi ialah an-nafs al-mutmainnah. Nafs atau jiwa manusia pada dasarnya netral. Manusialah yang mewarnainya. Jika mau menyucikannya dia akan beruntung, namun jika dia mengotorinya dia akan celaka. Jadi pada dasarnya an-nafs itu pada diri manusia itu ialah hakikatnya netral, atau maknanya ialah tidak tercampur antara yang baik atau buruk. Namun Allah di sini memberikan kebebasan pada manusia untuk berbuat baik atau buruk, sebagaimana dalam surah Asy-Syams ayat 7-10 tersebut. Baik, masuk pada munasabah ayat. Pada ayat sebelum ini disebutkan pernyataan Yusuf bahwa dia betul-betul tidak berkhianat kepada Al-Aziz ketika Al-Aziz tidak berada di rumah. Pada ayat ini Allah menerangkan lanjutan pernyataan Yusuf bahwa dia sebagai manusia juga memiliki nafsu yang cenderung mengikuti kejahatan, kecuali jika mendapat rahmat dan perlindungan Allah. Yusuf memang mendapat rahmat dan perlindungan Allah, sehingga nafsu yang ada pada diri Yusuf tidak membuatnya terjerumus pada kejahatan. Baik, masuk pada tafsir surah ini. Wa ma ubarri'u nafsi ikhtalafa Ibnu Katsir wa Az-Zamakhsyari fi man qala bi hadzal qaul. Qala Ibnu Katsir anna alladhi qala bi hadzal qaul Zulaykha fasara ma'na hadzal ayah ay qalat Zulaykha annaha la tazki wa la tanzahu nafsaha min hadhihi as-sayyi'ah. Wa amma Az-Zamakhsyari anna alladhi qala bi hadzal qaul Yusuf fasara ma'na hadzal ayah أن يوسف لم ينزه نفسه من الخطأ أو السيئة لأنه أراد أن يتودع الله تعالى ولا يتفخر. Jadi mendapat perbedaan pendapat antara para mufassir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang mengatakan kali ini ialah Yusuf, Zulaykha. Ya. Kemudian kalau Zamakhsyari mengatakan ini yang mengucapkan ialah Yusuf. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah disuruh untuk berbuat jahat, kecuali jika diberi rahmat dan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, lanjut. والصحيح عند رأي ما قال ابن كثير لأن سياق الكلام كله من امرأة العزيز ليخبر في الملك ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد أخبره الملك. Jadi yang benar menurut mufassir ialah perkataan ini pada ayat ini ialah Yusuf yang mengatakan bahwa mengakui bahwa setiap nafsu cenderung bahwa ia hampir mengikuti nafsu untuk berbuat jahat. Lanjut pada kalimat berikutnya, inna nafsa la ammaratun bisu. ثم اعتذرت زليخا أن ما وقعت بسبب النفس أو الشهوات كما وقعت أيضا عادة في البشر وأن النفس مائلة إلى شهوات أي امرأة كثيرة بالسوء. Jadi pada kalimat berikutnya sesungguhnya nafsu itu membawa kepada keburukan. Jadi pada saat itu Zulaykha pada ayat tersebut Zulaykha
Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, namun berkat rahmat Allah sehingga Nabi Yusuf bisa terhindarlah dari nafsu tersebut, dari godaan Zulaikha. Kemudian lanjut pada kalimat berikutnya, illa ma rahima rabbi, ay illa man rahimahu Allah bil 'asimah wa 'asmahu min tilka an-nufus aw tilka an-nufus as-sayyi'ah wa tilka hiya nafsul anbiya wa siratus salihah. Kecuali ialah yang diberi Allah rahmat. Jadi maksudnya ialah nafsu itu bisa dicegah dengan rahmat dari Allah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Karena maksiat itu termasuk dari nafsu yang buruk. Jadi manusia itu cenderung melakukan nafsu yang buruk, kecuali nafsu para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Jadi maksudnya ialah nafsu itu bisa terkena atau bisa dilakukan oleh manusia nafsu buruk itu, kecuali yang mendapat rahmat, yaitu para nabi dan orang-orang yang soleh tentunya. Kemudian lanjut pada kalimat berikutnya, inna rabbi ghafurur rahim, ay Allahu ghaffar lidzunubil mukhti'in wa huwa wasi'ur rahmah bihim idza asra'u ila taubati ila Allah liyakhlisahum min athari dzunub wa yatahharu nufusahum min syawaibil ma'asi. Yang artinya sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai Allahu Ghafurur Rahim. Di sini Allah Maha Pengampun pada para orang-orang yang berbuat salah. Wa huwa wasi'ur rahmah idza asra'u ila taubati Allah. Dan Allah Maha luas rahmatnya pada orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya. Dan jadi ketika kita terlanjur berbuat, jadi maksudnya dari ayat ini adalah, jadi ketika kita setelah terlanjur melakukan maksiat atau melakukan nafsu amarah, maka kita bisa bertaubat kepada Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi Maha Penyayang. Allah selalu menerima taubat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Begitulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baik, lanjut pada durusul mustafadah atau hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Pertama, i'tarafat Zulaikha annaha hiya allati riddat Yusuf فلذلك لا تزكي ولا تنزاه نفسها من هذه السيئة. Kemudian yang kedua, i'tazarat Zulaikha annama wuqi'at bisabab an-nafs aw ash-shahwat kama wuqi'at aydan 'adatu fil bashar. الثالث atau yang ketiga, anna نفس مائلة إلى شهوات إلى من رحمه الله بالعاقبة وعصمه من تلك النفوس السيئة كنفس الأنبياء والصالحين. Keempat, أن الله غفور لذنوب المخطئين ورحيم بهم إذا أسرعوا إلى توبة. Jadi kesimpulannya di sini Yusuf mengakui bahwa manusia mempunyai nafsu yang cenderung kepada kejahatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
Jadi yang pertama kesimpulannya ialah nafsu pada manusia itu cenderung melakukan kemaksiatan atau keburukan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu bertaubat, yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka dia bisa mengendalikan nafsunya seperti itu. Kemudian yang kedua ialah di sini istri Al-Aziz yaitu Zulaikha mengakui kesalahannya di hadapan raja karena dia pada saat itu didorong oleh hawa nafsu dan bukan setan. Kemudian yang ketiga, nafsu itu cenderung melakukan pada syahwat kecuali yang dirahmati Allah, kecuali yaitu seperti nafsu yang diberikan kepada para anbiya dan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat ialah Allah Maha Pengampun, jadi Maha Penyayang. Allah selalu mengampuni dosa-dosa orang yang selalu melakukan maksiat, dan rahmat Allah itu sangat luas bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Ya. Jadi pada ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa mengendalikan nafsu kita, yaitu nafsu ammarah tentunya. Karena tentu nafsu ammarah ini sangat berbahaya, sangat tidak baik bagi manusia. Dan ketika kita sudah terlanjur melakukan maksiat tersebut yang didorong oleh nafsu ammarah, maka kita harus bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu taubat Allah itu selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh tentunya. Ya. Baik. Cukup sekian pembelajaran tafsir kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai ceramah hari ini saya minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.